Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nudin Esafinanda, NIM 2221411051, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masa pembentukan hukum Islam. Untuk yang periode pertama, Rasulullah SAW saat ini memiliki kewenangan untuk merumuskan undang-undang. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam pada masa itu. Hal ini disebut sebagai sunnah Nabi. Jika ayat-ayat Al-Quran tidak muncul ketika beliau menemui tantangan di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, baik definisi klasik maupun modern dari istilah fikih tidak tersedia. Pada masa Rasul, ilmu dan fikih berarti mengetahui dan memahami dalil-dalil berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seluruh makna fikih pada masa Rasul dapat disimpulkan dari teks, ayat atau hadis yang berkaitan dengan iman, hukum, dan budaya. Untuk periode yang kedua, ketika para Rasul menghadapi sebagai masalah hukum, rekan mereka akan selalu meminta nasihatnya. Para sahabat menilai perlu dilakukan ijtihad jika hukum atas suatu masalah yang timbul di masyarakat tidak ditemukan dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi, karena setelah beliau wafat tidak ada lagi rujukan ke tempat pertanyaan bisa ditanyakan. Selain itu, persoalan hukum wilayah kekuasaan Islam semakin parah karena perbedaan budaya di setiap daerah. Para sahabat berusaha berijtihad dan menjawab pertanyaan tersebut dengan ijtihad mereka. Dalam keadaan seperti ini, saat itu para sahabat melakukan ijtihad dengan cara berkumpul membicarakan masalah tersebut. Ijtihad dilakukan sesuai dengan prinsip umum yang ditinggalkan Rasul. Jika sahabat tidak ada, musyawarah sahabat atau sendirian. Pengertian fikih pada zaman sekarang ini masih sama dengan fikih pada zaman para Rasul, bersifat aktual dan bukan teoretis. Artinya ketentuan hukum suatu masalah hanya berlaku pada situasi tertentu dan tidak secara teoritis berlaku untuk situasi lain. Untuk periode yang ketiga, fikih Islam pertama kali didirikan selama periode waktu ini. Sejak masa Utsman bin Affan 576 sampai 656, para sahabat telah tersebar luas di banyak wilayah yang telah ditaklukkan Islam. Hadis Rasul dan Al-Quran diajarkan kepada penduduk setempat oleh masing-masing sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tasbit 611 sampai 665 Masehi. Abdullah bin Umar di Madinah dan Ibnu Abbas di Mekah adalah pelopor hukum Islam di Irak. Bergantung pada keadaan komunitas masing-masing, masing-masing teman itu menghadapi tantangan yang unik. Para sahabat mampu membentuk kelompok yang mereka sebut tabi'in. Said bin Musayyah di Madinah, Atta bin Abi Rabah di Mekah, Ibrahim Na'il di Kufah, dan Al-Hasan Al-Basri di Basirah adalah tabi'in terkenal. Mereka masing-masing menjadi guru terkenal di daerah dan panutan publik. Setiap ulama di daerah tersebut berusaha mengikuti ijtihad para sahabat terdekatnya yang berujung pada sikap fanatik terhadap para sahabat tersebut. Fikih Islam Madrasah Al-Hadis, madrasah sama dengan mazhab, dan Madrasah Al-Hadis muncul dari perbedaan pendekatan pada sahabat tersebut. Sinar. Sementara Madrasah Al-Hadis disebut sebagai Madrasah Al-Hijah, dan Madrasah Madinah, Madrasah Al-Rai disebut sebagai Madrasah Al-Iraq, dan Madrasah Al-Kufah. Kedua pendekatan ijtihad diatur oleh berbagai prinsip di sekolah ini. Madrasah Al-Iraq sebaiknya lebih banyak menggunakan logika dalam ijtihad ketika menanggapi masalah hukum, sedangkan Madrasah Al-Hijah
dikenal sangat kuat dalam berpegang pada hadis-hadis karena sangat sederhana dalam mengetahui hadis-hadis Nabi. Untuk periode yang keempat, karena perkembangan fikih dan ijtihad ulama, maka masa ini disebut sebagai masa jaya. Selama masa ini sejumlah sekte terutama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali muncul agar kedua belah pihak menyadari pentingnya rayu dalam ijtihad. Konflik antara madrasah al-hadis dan madrasah al-rai menjadi kurang intens pada masa ini. Kitab-kitab fikih mulai ditulis dan pemerintah mulai mengikuti fikih salah satu mazhab. Misalnya pemerintah Daulah Abbasiyah mengadopsi sekolah fikih Hanafi sebagai standar untuk hakim pengadilan. Periode ini juga menghasilkan kitab usul fikih yang mirip dengan kitab Ar-Risalah yang disusun oleh Imam Syafi'i. Selain itu, penataan kitab-kitab fikih yang sempurna di berbagai mazhab internasional terjadi selama ini. Istiradi fikih juga berkembang selama periode ini sebagai akibat dari pergeseran ke pendekatan yang berbeda pada saat itu. Pendekatan fikih yang sebenarnya telah bergeser ke teori. Untuk yang kelima, periode ini diawali dengan melemahnya semangat ijtihad, tumbuhnya taklid, dan terbentuknya aliran tashud fanatisme. Dalam memecahkan masalah, fikih tidak lagi memperhitungkan tujuan syara dalam menetapkan hukum selain sunnah Nabi. Sebaiknya itu mengadopsi sikap defensif yang umum di kalangan sekte konservatif. Upaya pengembangan fikih dengan metode ulama mazhab tadrihnya mulai berkurang. Menurut Imam Muhammad Abu Zahroh, pintu ijtihad selama ini tertutup karena beberapa hal, antara lain perkembangan fanatisme sekte di antara anggota sekte. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah, para pihak memilih hakim yang hanya menganut aliran pemikiran tertentu. Akibatnya hanya hukum fikih versi mazhabnya yang diterapkan. Yang ketiga, munculnya kitab-kitab fikih kompilasi sekolah. Ijtihadnya terbatas pada mazhab yang dia dirikan, meskipun ada mujtahid yang melakukannya ketika itu terjadi. Untuk periode yang terakhir, periode ke-6, perkembangan fikih Islam selama ini menunjukkan 3 ciri. Yang pertama, penerbitan al-ahkam al-adiyah sebagai hukum perdata umum bersumber dari fikih mazhab Hanafi. Yang kedua, perkembangan upaya kodifikasi hukum Islam. Munculnya konsep-konsep yang dirancang untuk memanfaatkan berbagai sudut pandang yang dianut di sekolah sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, sebuah komite kodifikasi hukum perdata dibentuk untuk mencapai tujuan ini. Panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1286 Hijriah, disebut majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, dan memiliki 1851 pasal. Utsmani mulai menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik di bidang sipil maupun konstitusional. Pemerintah Turki Utsmani menyusun kitab hukum keluarga Al-Ahwal Syakhsiyah pada tahun 1333 Hijriah, yang merupakan gabungan dari beberapa pendapat sektarian dan bersumber dari berbagai pendapat. Terdapat berbagai mazhab dalam Al-Ahwa Al-Syakhsiyah ini yang dirasa lebih cocok untuk digunakan. Sejak saat itu, berbagai bidang hukum mengadopsi kodifikasi hukum Islam. Pemerintah Mesir menyusun undang-undang hukum perdata dan keluarga pada tahun 1920 sampai 1925, menggunakan ide-ide dari berbagai kitab fikih. Dengan itu menyimpulkan pandangan mazhab bahwa fikih adalah kumpulan hukum yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks berdasarkan kebutuhan. Mereka atau ulama disadarkan oleh hukum barat tentang pentingnya kembali ke qazayah
intelektual mereka dan memiliki sudut pandang yang tepat untuk diterapkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.